Sosok tuyul merupakan jin dari golongan jin ifrit yang mampu mendatangkan kekayaan dalam sebuah perjanjian pesugihan. Praktik pesugihan memang masih fenomenal dan masih dipercaya meski di era modern saat ini. Praktik tersebut dilakukan agar si pelaku mendapatkan kekayaan secara instan. Meskipun tergolong bangsa jin, tuyul mempunyai karakter seperti anak kecil, suka bermain dan suka nenen. Ya, tuyul akan menghisap payudara pemilik penganut pesugihan tuyul ini. Tapi bukan ASI melainkan darah sehingga pelakunya akan merasakan sakit di bagian payudaranya dan menyebabkan kematian terhadap pelaku pesugihan ini. Inilah kisahnya. Sebelum kita memulai, saya hanya mengingatkan nama yang ada hanyalah samaran saja maupun tempat hanyalah karangan belaka. Baiklah, saya akan melanjutkan cerita pesugihan tuyul. Di sebuah desa terpancil di pelosok Jawa, hiduplah keluarga yang sangat miskin, hidupnya serba kekurangan. Marni, seorang janda muda, hidup serba kekurangan di sebuah desa kecil. Suaminya telah meninggal dunia, meninggalkannya dengan anak kecil bernama Andi yang menderita sakit kronis. Marni berusaha keras bekerja sebagai buruh tani untuk membiayai pengobatan Andi. Semua sudah Marni lakukan untuk mengupayakan pengobatan Andi, dari pinjam sanak saudara, teman kerja maupun ke tetangga terdekat, namun hasilnya nihil. Hanya cacian dan makian yang diterima Marni. Marni hanya bisa tabah, menerima semuanya itu. Di tengah malam yang dingin, Marni hanya bisa menangisi kehidupannya yang miris tanpa suami, utang banyak, anak sakit. Ia termenung sejenak meratapi nasibnya. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Dan Marni pun terhenyak dari lamunannya. Marni pun bergegas membuka pintu rumahnya. Ada sosok orang tua renta memakai baju hitam membawa botol. Awalnya Marni mengira yang datang adalah keluarganya tetapi ini sosok orang tua renta yang aneh. Setelah dipersilahkan duduk, orang tua itu menawarkan solusi dari segala permasalahan yang Marni alami. Yaitu memelihara tuyul. Marni sontak kaget, "Mbak ini dukun?" tanya Marni. Orang tua itu pun menjawab, "Saya Mbah Karto, saya terpanggil ke sini karena penderitaan dan tangismu sampai ke Bukit Tengkorak di mana Mbah tinggal." Lalu Mbak itu langsung memberikan boneka kecil anak-anak. "Ini tuyul, panggil saja Kiko. Beri sesajen dan letakkan dalam botol. Dia akan berubah nanti di tengah malam. Jangan takut, dia akan memberikanmu kekayaan secara instan, kau akan kaya Marni," kata Mbah Karto. Marni pun yang sudah putus asa, sudah diambang batas kemampuannya menyanggupi pesugihan tuyul ini. Dukun meminta Marni merawat Kiko dengan baik, memberinya sesajen, dan melakukan ritual khusus setiap malam Jumat. Marni harus mematuhi perjanjian itu untuk mendapatkan kekayaan. Marni harus menyusui tuyul sebagai persyaratannya. Ketika malam tiba, ketika orang-orang terlelap di tidurnya, tuyul pun beraksi dari rumah satu ke rumah yang lain. Hanya satu lembar yang diambil. Hasil pesugihan. Tidak lama setelah itu, Marni mulai menerima uang dan barang berharga tanpa diketahui asal-usulnya. Andi sembuh, dan Marni menjadi kaya raya. Hari berganti hari, kehidupan Marni yang tadi suram tanpa harapan, kini secercah mentari pagi. Dulu saudara menjauh sekarang pada mendekat, begitulah kalau sudah jadi orang kaya. Andi anak Marni semakin besar dan menginjak umur 2 tahun. Namun kebahagiaan itu hanyalah sesaat. Karena Kiko sang tuyul ternyata tidak senang dengan kedekatan ibu dan anak. Menaruh kesal dan cemburu tanpa sepengetahuan Marni saat Andi bermain air di kolam renang rumah, Andi didorong oleh Kiko dan akhirnya meninggal dunia. Marni pun sangat terpukul dengan kepergian Andi selama-lamanya. Tak berselang lama setelah kematian anaknya Marni merasakan sakit yang teramat sangat di dadanya. Marni pun memeriksakan ke dokter spesial, dari dokter satu ke dokter yang lain namun tak ditemukan penyakit yang berbahaya entah itu kanker ataupun diabetes. Akhirnya memanggil tabib di desanya namun hasil juga nihil. Marni pun mulai berpikir apakah ini akibat dari menyusui si Kiko, tuyul peliharaannya. Semalaman ia berpikir dan keputusannya sudah bulat untuk mengembalikan Kiko ke Mbah Karto di Bukit Tengkorak esok hari. Sungguh naas Marni, niat menyudahi pesugihan dan bertaubat tidak kesampaian keren saat malam itu juga Kiko kembali minta nenen, karena Marni dalam kondisi menahan rasa sakit yang teramat sangat, Marni pun akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Menurut penuturan warga yang memandikan mayat Marni, sekitar tubuh Marni berbau anyir dan bagian dada seperti membusuk, bagian leher seperti luka akibat cekikan. Dan Marni pun dimakamkan di pemakaman umum dekat rumahnya. Anehnya rumah mewah itu setelah kematian Marni runtuh dan seakan ketelan ke bumi.
Kejadian itu membuat geger setempat karena rumah Marni tidak berada atas tanah yang gambut. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.